Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Untoro Wahyu Sejati. Di sini saya akan membuat perencanaan KPI atau Key Performance Indicator. Nah, yaitu dengan cara sebagai berikut yang nanti akan saya jelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari KPI itu, yaitu suatu manajemen atau peran kontrol dan evaluasi memiliki fungsi yang sangat penting dalam memastikan atau rencana kerja organisasi dapat terlaksana secara optimal. Nah, rencana kerja organisasi yang baik tentu akhirnya akan menjadi tujuan akhir organisasi yang dapat terwujud dengan baik. Oleh karena itu, suatu manajemen yang melakukan kontrol dan evaluasi biasanya disebut dengan KPI atau Key Performance Indicator. Nah, selanjutnya yaitu tentang manfaat dari KPI tersebut, yaitu yang pertama memberikan referensi bagi perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas yang bagus. Untuk yang kedua yaitu karyawan menjadi lebih mudah untuk mengukur maupun mengevaluasi kinerja karyawan dan mengurangi unsur subjektivitas tertentu. Untuk yang ketiga yaitu karyawan menjadi lebih mengerti tentang apa yang diharapkan oleh manajemen terhadap dirinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang saya ambil untuk digunakan sebagai panduan pembuatan KPI. Nah, di sini saya mengambil tentang perbaikan kinerja SDM, yaitu tentang permasalahan perbaikan kinerja dalam organisasi. Itu merupakan tujuan dan metode perbaikan kinerja harus sejalan dengan budaya organisasi sebagai pemicu perubahan yang terencana. Nah, manajemen kinerja dan proses perbaikan kinerja dapat membantu tercapainya perubahan budaya organisasi melalui perbuatan yang dikelola dengan baik dan melibatkan seluruh pegawai melalui komunikasi dan pelatihan secara efektif. Nah, beberapa permasalahan yang sering muncul dalam melaksanakan perbaikan kinerja yaitu yang pertama, menentukan cara pengukuran dan kriteria untuk mengevaluasi kinerja. Itu yang kedua yaitu mengumpulkan bukti-bukti faktual kinerja. Yang ketiga, adanya penyimpangan atau kesalahan manajer dalam menilai kinerja. Nah, untuk yang keempat yaitu menyelesaikan konflik antara penilai dan ternilai. Nah, pendekatan yang dilakukan dalam permasalahan ini dapat diatasi dengan cara memastikan bahwa kriteria penilaian kinerja sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, sehingga mungkin penilai sangat kuantitatif dan penilaian sebagai kompetitif berdasarkan analisis pengukuran kinerja sehari-hari yang efektif yang dibuat dalam bentuk kinerja standar. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu yang materi yang saya gunakan yaitu tentang persiapan pertemuan perbaikan kinerja. Dengan mengikuti pelatihan dan bimbingan, para manajer akan lebih baik dalam menyelenggarakan pertemuan perbaikan kinerja. Pertemuan perbaikan kinerja akan jauh lebih efektif jika pegawai dan manajer sama-sama mempersiapkan diri dengan baik. Nah, persiapan apa saja yang akan disiapkan yaitu yang pertama, memiliki tujuan atau menentukan tujuan dan bagian-bagian penting yang akan dibahas dalam pertemuan. Untuk yang selanjutnya yaitu bukti-bukti kinerja yang harus dipersiapkan dalam pertemuan. Untuk yang ketiga yaitu persiapkan kekuatan, kelemahan kinerja yang dapat dijelaskan dalam pertemuan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tentang menyelenggarakan pertemuan perbaikan kinerja. Untuk yang pertama yaitu persiapkan sebaik mungkin, bekerja dengan cara yang jelas, ciptakan atmosfer pertemuan yang kondusif, memberikan umpan balik yang baik. Nah, itu saja tentang materi yang
saya gunakan untuk panduan membuat KPI sebagai berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan tabel present untuk penilaian kinerja mandiri di sebuah hotel di Jakarta. Nah, nama Untoro Wahyu Sejati, posisi jabatan sebagai manajer. Nah, di sini saya akan menentukan beberapa poin-poin penting. Untuk yang pertama yaitu menentukan area kinerja utama, Key Performance Indicator, bobot KPI, target, dan realisasi selama 6 bulan. Nah, di sini untuk area kinerja utama, di sini saya membagi menjadi 3 bagian. Untuk yang pertama yaitu permasalahan perbaikan kinerja, yang kedua pertemuan perbaikan kinerja, untuk yang ketiga yaitu penilaian kinerja secara individu. Nah, untuk yang ini di performa indikator atau KPI-nya saya bagi menjadi 8 bagian. Di sini sudah saya bagi meliputi keterangan tersebut dan saya tempatkan kepada sesuai dengan kriterianya. Nah, untuk bobot KPI di sini saya membuat dan harus berjumlah maksimal 100. Nah, untuk di sini yang poin pertama saya beri bobot KPI 10, lalu 15, 5, 5, 5, 20, 20, 20, 20, 20. Nah, lalu bobot ini saya jumlahkan menghasilkan jumlah sampai 100. Nah, ini harus maksimal 100. Untuk yang selanjutnya yaitu membuat atau menentukan target. Nah, di sini saya memberikan poin paling tinggi yaitu sebesar 90%, lalu 85, 80, 85, 90, 80. Nah, ini karena saya menentukan jam, jadi ini saya tentukan 8 jam. Dan untuk yang terakhir yaitu saya kasih nilai 90. Nah, selanjutnya membuat realisasi selama 6 bulan. Nah, di sini saya membuat dan menentukan selama 6 bulan mulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, untuk itu saya sudah memperoleh data-data tersebut dan sudah saya masukkan ke sesuai dengan bulan-bulan tersebut. Nah, ini sudah bisa dilihat saya sudah masukkan. Setelah itu bisa menjumlah atau membuat realisasi selama 6 bulan ini. Nah, untuk pembuatan realisasi selama 6 bulan ini saya menggunakan nilai rata-rata. Nah, jadi ini saya dari bulan Januari ini sampai Juni ini saya jumlahkan semua, lalu dibagi dengan 6 karena ini selama 6 bulan. Nah, dan yang kedua menggunakan data terkini. Nah, ini sudah saya jumlah dan saya masukkan ke kolom-kolom sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu berjumlah menggunakan data terkini yaitu mencapai 90%. Untuk yang kedua masih sama menggunakan data terkini berjumlah 95%. Nah, yang untuk yang ketiga ini menggunakan nilai rata-rata. Nah, sudah saya jumlahkan dari Januari ini, lalu menghasilkan nilai 85. Selanjutnya masih sama menggunakan nilai rata-rata. Ini rumusnya. Dan menghasilkan nilai 80. Lalu ini menggunakan nilai terkini atau data terkini yaitu 95.
karena ini dari bulan Maret sampai Juni nilainya sama dan masih tetap meningkat. Nah, untuk yang ini menggunakan data nilai rata-rata. Nah, ini saya sudah buat senilai sejumlah 78,33%. Lalu ini juga menggunakan nilai rata-rata 85%, dan yang terakhir menggunakan nilai rata-rata 80%. Jika kita sudah mengetahui realisasi selama 6 bulan ini, maka bisa membuat atau menentukan KPI maximise dan minimise. Nah, langkah selanjutnya akan saya jelaskan ke slide berikutnya atau video berikutnya. Langkah selanjutnya yaitu menentukan KPI maximise. Nah, di sini untuk area kinerja utama, KPI atau Key Performance Indicator, bobot KPI, target, realisasi juga masih sama dengan tabel yang sebelumnya. Itu di sini area kinerja utama saya bagi menjadi 3 poin. Ini. Lalu untuk KPI-nya saya menjadi 8 bagian. Nah, untuk bobot KPI juga masih sama. Di sini sudah saya bagi-bagi dan berjumlah maksimal harus 100. Nah, ini sudah saya jumlahkan. Berjumlah 100. Nih, 100. Nah, selanjutnya target juga masih sama. 90, 85, 8, dan sebagainya. Realisasi juga masih sama selama 6 bulan ya ini. Yang tadi kita hitung, kita masukkan ke sini. Ini sudah menghasilkan nilai sebagai berikut. Nah, lalu untuk skor dan skor akhir di sini kita menggunakan rumus sebagai berikut. Nih, untuk rumusnya untuk menghitung skor KPI maksimal yaitu realisasi dibagi target dikali 100. Jadi ini realisasi ini dibagi target ini dikali 100 dan hasilnya 100. Nah, selanjutnya masih sama dengan rumus yang sama dan menghasilkan nilai sebagai berikut. Ini sampai menghitung sampai ke poin ke-8 ya. Jadi ini sudah saya hitung dengan menggunakan rumus yang tadi dan ini menghasilkan nilai sebagai berikut ini. Nah, jika kita sudah menghitung dan memiliki skor, lalu langkah selanjutnya yaitu menghitung skor akhir. Nah, di sini untuk menghitung skor akhir yaitu menggunakan rumus sebagai berikut. Nih, rumus skor akhir, skor dikali bobot KPI dibagi 100. Nah, ini skor yang tadi kita jumlah atau kita jumlah, lalu dikali bobot KPI lalu dibagi 100. Nih, ini dikali bobot KPI ini dibagi 100. Ini rumusnya menghasilkan nilai berikut. Nah, untuk yang kedua juga masih sama dengan rumus yang tadi. Skor ini kali ini di 100. Nah, dan sampai seterusnya ke poin 8. Setelah kita menjumlah skor akhir atau menghitung skor akhir dengan rumus, kita memiliki nilai-nilai sebagai berikut. Nah, untuk selanjutnya yaitu langkah selanjutnya kita jumlahkan dari kolom paling atas ini sampai ke paling bawah. Ini kita jumlahkan. Nah, memiliki skor sebesar 81,54. Nah, kesimpulannya yaitu
skor KPI Maximas di sini berjumlah 81,54. Jadi untuk penilaian kinerjanya yaitu baik karena nilai tersebut di antara 80 sampai 90 dan bisa dibilang kinerjanya baik. Nah, untuk jika di sini nilainya 95 atau 91, 93, 96, 97, maka kita bisa nilai kinerja individu tersebut merupakan kinerja yang sangat bagus. Berhubung di sini 81, maka kinerja individu tersebut memiliki kinerja yang bagus. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu menentukan KPI minimis. Nah, di sini untuk area kinerja utama masih sama, ada 3 bagian: permasalahan perbaikan kinerja, pertemuan perbaikan kinerja, dan penilaian kinerja secara individu. Nah, untuk KPI-nya yaitu masih sama 8 bagian. Ini 8 bagian nih. Lalu bobot KPI juga masih sama. Di sini harus berjumlah maksimal 100. Nih. 100 sudah saya jumlahkan dari kolom paling atas dan ke 8. Untuk selanjutnya yaitu target. Menentukan target juga masih sama dengan tabel sebelumnya. Di sini yang paling tinggi nilai 90%. Nah, ini sudah saya sesuaikan. Nah, untuk realisasi ini juga sama, yang sudah kita cari selama 6 bulan. Nah, ini untuk nilai-nilainya sudah saya masukkan 90, 95, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan skor dan skor akhir KPI minimis ini, di sini menggunakan rumus target dibagi realisasi dikali 100. Nah, ini target ini dikali realisasi dibagi 100. Nah, untuk rumusnya sebagai berikut ini. Nih. Dan memiliki skor 100. Lalu untuk yang kedua juga sama. Nih. Nah, yang ketiga juga sama. Dan sampai ke kolom ke-8. Nah, ini sudah saya jumlahkan dengan rumus ini. Lalu untuk mencari skor akhir. Nah, ini skor akhir ini skor yang kita jumlahkan tadi, lalu dikali bobot KPI. Setelah itu dibagi 100. Nih. Nah, ini sudah berjumlah atau senilai 10, lalu 13,42, 4,71, 5,31, 4, dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita jumlahkan dari tabel yang paling atas ke paling bawah. Ini saya jumlahkan dan ini hasilnya. Nah, jadi kesimpulannya skor KPI minimis yaitu sebesar 269,346. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam.